Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah. Pada pagi ini kita dapat bersua. Tentunya yang pertama, inilah wujud silaturahim. Kemudian yang kedua dan selanjutnya, inilah wujud persatuan kita di dalam menghadapi apapun. Tahun awal menjelang merdeka, Bung Hatta mengajak Swadesi, diketawakan oleh Bung Karno. Kita bisa apa? Rakyat kita penghasilannya segobang. Swadesi kalau di India itu oke. Karena India bisa menanam kapas. Kapas ditutup, British gulung koming. Nah kalau kita apa? Kuli daripada menanam tebu untuk mendapat gula. Kuli menjadi penanam kopi untuk mendapat komoditas kopi. Gagasan ingin membuat lahan percontohan. Petani-petani Indonesia ini mengalami loss produksi sebelum produksi itu dibawa ke rumah. Saya bertanya waktu itu, kenapa Pak? Karena panennya dikebut, lari dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pikir tidak hanya itu. Menurut pemikiran saya ketika ini, satu, terlalu sempit lahan. Dua, tidak memiliki infrastruktur di sawah itu yang memadai. Tidak memiliki irigasi. Kalaulah ada irigasi, sawah di atas, irigasi di bawah. Jadi memerlukan pompa lagi. Kemudian yang lain-lain lagi terlalu kecil dan masing-masing digarap. Nah, sedangkan kalau kita riset kemana-mana, contoh saja keluarga Amerika itu paling sedikit memiliki 5 hektar. Kemudian dia berkooperasi dalam 100 hektar itu digarap satu orang mewakili yang beberapa orang tadi, dan dia digaji. Yang punya lahan ini pun kerjasama, ikut kerja dan digaji oleh kelompok koperasi kecil tadi. Kemudian menggunakan sarana pengolahan lahan yang sangat bagus. Kalau hari ini katakan modern di Indonesia, paling modern di Indonesia untuk lahan bajak sawah padi itu adalah hand traktor. Jadi untuk 1 hektar tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itu baru olah ini singkalnya, bajaknya. Belum meratakannya, garuknya. Kemudian tanam. 1 hektar itu minimal 20 orang 1 hari. Kemudian 1 hari itu berapa? Tidak kurang daripada 2 juta. 20 orang itu kerja 1 hari. Kemudian setelah itu ngoyos sama dengan tandur. Kemudian pupuk tidak tersedia dengan sebelum tanam tersedia, belum terjadi itu. Yang tersedia itu sudah tanam baru minta pupuk, kalau ada yang terpupuk ketika itu, kalau tidak ada yang menunggu. Nah, panen itu tanaman itu menunggu pupuk, sudah daur kedua, pupuk kedua. Jadi loss produksi lagi. Nah, saudara-saudara dan Bapak sekalian, melihat daripada itu, ini ada tanah yang sudah terkuasai, yang sudah 100, yang akan mau diserahkan 50 dalam satu hamparan. Nah, kemudian kita berpikir alangkah baiknya dibuat percontohan. Saya bilang pada kawan-kawan, gimana caranya? Kita undang saja profesor-profesor kita yang kemarin mengajari kita itu. Jangan hanya mengajari di kelas, ajarilah kami di lahan gitu. Khususnya Pak Dwi.
Pak Dwi ini semangat kalau menawarkan pupuk karena punya produksi pupuk. Blok itu 10. Ada jalan utama. Jalan utama itu menuju dan dari. Kita berikan median jalan, ya nggak usah lebar-lebar jalan itu. Kalau tronton yang besar itu bisa lewat sendiri ke dan bisa lewat sendiri lagi dari. Jadi 8 dibagi 2 plus 1,5 median jalan untuk diberikan lampu. Jadi lampu di tengah. Jangan seperti hari ini lampu itu ada di kiri kanan jalan. Nah, kalau di kiri kanan jalan, kalau kita tanami pelindung tanaman lindung itu nanti lampunya tertutup. Persis seperti di Ma'had Az-Zaitun itu lampunya tertutup oleh hutan. Nah, ini nanti di sawah percontohan ini jangan sampai terjadi itu. Kemudian kita buat jalan sekunder mengelilingi 10 hektar. Paling tidak 4 meter. Mengapa? 4 meter itu supaya bisa untuk mengambil, untuk operasi umpamanya panen. Itu karena alat berat yang bisa kerja 1 hari itu ya minimal 4 atau 5 hektar. Jadi 10 hektar itu 2 hari saja. Jadi bisa turun di situ. Kemudian nanti kalau sudah pulang bisa naik dari jalan itu. Kemudian di pinggir-pinggir jalan baik itu yang primer tadi dan sekunder tadi kita bikin landasan yang agak tinggi sehingga air yang akan kita jadikan sumber irigasinya itu ada di atas permukaan daripada sawah tadi. Kemudian ada ilmu konsolidasi yang kita dapatkan dari Profesor Amran, karena sawah di Indonesia ini tidak terlalu banyak, yang terlalu datar itu tidak terlalu banyak. Ada yang nongol tinggi, ada yang rendah, dikonsolidasi. Nah, kalau mengkonsolidasi 10 hektar itu tidak terlalu topsoil itu dihamburkan kemana-mana. Kalau menurut Pak Profesor Amran ini jangan merusak topsoil. Nah, itu kita pegang. Jadi per 10 hektar nanti penanggung jawabnya 1 orang. 1 orang itu bertanggung jawab bagaimana mengolah tanahnya, bagaimana tanam. Tanam pun kita tidak menggunakan tenaga manusia kalau bisa, tapi tenaga mesin. Kalau begitu tidak ada peri kemanusiaannya, justru ini peri kemanusiaan. Nanti hasilnya kita bagikan dalam bentuk zakat. Jadi itu lebih tinggi nilainya daripada kita menjemur orang kerja yang hasilnya sehari 100.000 saja. Pupuk kandang di Indonesia ini sangat di nomor sekian kan. Nah, pupuk kandang perlu, maka dalam 100 hektar atau 150 hektar itu minimal ada 1.000 daripada sapi. Kata Pak Harto, daripada sapi. Jadi, membantu kita untuk mempersiapkan pupuk kandangnya. Kemudian kalau gitu harus tanam rumput. Jangan nanam rumput. Kalau nanam rumput hanya kita memperhatikan sapi saja. Sedangkan dalam kehidupan menurut konsep ilahi itu mata'an lakum wali an'amikum. Apapun yang kita usahakan dalam pertanian adalah untuk pangan kita dan pakan rojo koyo kita. Nah, orang Jawa menamakan an'am itu rojo koyo, rajanya kekayaan. Rojo koyo. Nah, bagaimana? Nah, maka nanti kita tanam jagung. Kita kasih pada sapi. Jagung apa? 2. 1 mata'an lakum, jagung manis, dan 1 jagung pionir yang wali an'amikum. Nggak usah diambil buahnya. Buah dan batangnya dicop dan agak dikeringkan, dikasihkan sapi. Itu saya belajar dari sapi wagyu, itu pakannya seperti itu dan cepat bagus.
Nanti kalau dilarang membuat bir, kita membuat bir tapi untuk sapi. Insya Allah majelis ulama nggak ngelarang. Kalaulah dilarang jangan digubris, karena bukan untuk orang. Nah ini Pak Profesor Amran akan setuju, karena bukan untuk orang, untuk sapi. Kemudian Pak Sukma juga ini biasanya fatwanya itu suka melarang gitu. Insya Allah kalau untuk sapi tidak dilarang gitu. Jadi untuk pengemukan sapi dan sebagainya, sehingga kita memiliki lebihan-lebihan yang diberikan. Dan orientasi kita jangan orientasi ekspor. Udah, sekarang jangan orientasi ekspor. Indonesia kalau kita siapkan sapi yang di atas 1 ton untuk diberikan pada Idul Adha, katakan begitu masuk Dzulhijjah, sudah kita siapkan, itu berebut. Ya nanti kalau Direktur Bank Mandiri, kalau korbannya hanya 500 kilo, kurang gagah. Harus 1 ton up. Kemudian biasanya itu Raffi Ahmad itu berlomba-lomba mencari sapi yang lebih dari 1 ton. Peristiwa kemarin Presiden Indonesia menyatakan berkorban sapi 1 ton 50 kilo. Itu yang nazar mencari ke Jawa Tengah 1 ton 200. Raffi Ahmad cari lagi 1 ton 250. Presiden tersinggung 2. Nah, itu kan bagus. Itu fastabiqul khairat yang di situ bagus. Ya boleh. Wah nanti nggak diterima. Yang nerima dan tidak nerima itu di sana. Itu riak. Yang ngatakan riak dan tidak riak itu di sana. Jadi jangan kita yang hukumi. Maka siapkan sapi itu. Menurut penelitian, saya sudah mencoba anakan sendiri 1 tahun timbang 200 kilo. Kemudian kita pelihara dengan pakan yang sederhana, tidak terlalu seperti tadi jagung dan buahnya. Itu 2 tahun, artinya dipelihara 2 tahun 1,50. Itu yang biasa kita jadikan korban. 1 ke Jawa Timur, 1 ke Banten. Jawa Timur adalah untuk kampung halaman, Jawa Barat, Banten itu kampung halaman Umi. Itu setiap tahun 2. Kalau belum 1 ton jangan dulu dikorbankan. Nah ini kalau kita siapkan itu 1 tahun kita bisa memasok untuk korban minimal 300, itu juga sudah bagus. Jadi orientasinya orientasi dimakan oleh rakyat. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kompleks 150 hektar itu jangan sampai padi yang sudah kita panen itu harus diantar kemana. Itu kita siapkan dryer. Dari dryer kita siapkan silo. Dari silo kita rice milling unit kita siapkan juga. Jadi tinggal siapa yang mau pesan. Kemudian beras yang kita tanam, jangan beras atau bibit yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Indonesia ini belum ada kreasi. Padi yang kita tanam itu namanya IR64, IR21, IR juga itu. Belum diperbaharui puluhan tahun yang lalu. Kalau kita hitung dari tahun 60 atau 70 saja, udah berapa tahun itu? 50 tahun lebih. Maka produksinya paling tinggi itu gabah kering giling 8 ton, paling tinggi. Mari kita berorientasi yang lain. Yang kita tanam padi sehat dan enak. Beras sehat dan enak. Contohnya basmati, sehat dan enak. Yang kedua, yang tidak mau berdiri kalau sedang makan, koshi hikari. Nah, coba kita cari nanti, kalau nggak ke Amerika, ke Jepang nggak mau ngasih.
Amerika biasanya mau ngasih itu. Dan alhamdulillah untuk tanaman 150 hektar kita sudah punya bibit. Itu semua kita siapkan, dan padi itu tidak bisa ngelinding sendiri ke gudang. Maka kita siapkan transportasi. Berbicara seperti ini itu memerlukan wasawirhum fil amri. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bukan politik, tapi ekonomi dan pertanian seperti ini.